Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kenalin, nama saya Julian Farel sebagai mahasiswa sektor Unpar. Pada video kali ini, di sini saya mau jelasin tentang desain hotel saya. Jadi saya mau jelasin dari temanya, bentuknya. Cuman khusus dalam video ini akan lebih menjelaskan bagaimana sistem strukturnya. Oke, langsung aja, The Sui Hotel. Sense of water. Menghadirkan elemen ini di kawasan yang sibuk dan padat diharapkan dapat menenangkan pikiran pengunjung untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ku coba untuk terjemahkan dalam arsitektur, memberikan perasaan keberadaan air pada setiap ruang yang dilewati pengunjung dan membuat taman air agar menciptakan iklim baru pada lingkungan ini. Secara bentuk, air memiliki bentuk yang bebas dan meliuk-liuk. Sebuah gebrakan baru pada kawasan pecinaan yang bangunannya terkesan kaku. Saya terjemahkan dalam bentuk yang meliuk-liuk juga, dengan pemilihan selubung bangunan dan karakter garis vertikal melengkung untuk memperkuat bentuk yang menggambarkan sifat daripada air tersebut. The Sui Hotel. Terus, gimana sistem struktur kamu? Maaf, Nek, tangga kebakarannya di mana? Itu fasad kamu materialnya apa? Oke, Bu, Pak, izin jelaskan. Jadi, ini adalah bentuk akhir dari bangunan saya. Di mana GSB 0 yang menerus dengan kawasan, juga saya banyak menerapkan bentuk elemen fluid, dan juga saya membuat lingkungan yang baru di bagian taman air, dan juga datum berupa selubung elemen vertikal. Dan ini merupakan struktur dari hasil bentuk akhir bangunan hotel saya. Hotel ini terdiri dari sekitar 13 lantai. Yang bagian paling depan itu adalah bagian restoran GSB 0. Juga untuk bagian tower di lantai 1 itu fungsinya sebagai lobby. Lantai 2 sebagai wellness atau fasilitas hotel. Lantai 4 sampai 12 sebagai kamar. Dan juga lantai paling tinggi bagi lantai 13 sebagai rooftop. Ini block plan, tower, wellness, service, dan functional room. Selanjutnya ke konsep strukturnya, yang merupakan tampak atas dari struktur hotel saya. Secara garis besar, struktur hotel dibagi dua, yaitu bagian tower dan juga bagian functional room. Untuk bagian tower sendiri, struktur dasarnya merupakan shear wall dan juga core yang ditarik dan dilengkungkan untuk membuat bentuk yang fluid. Selanjutnya, jarak antar kolom dari podium towernya itu paling pendek sekitar 5,6 meter dan yang paling panjang sekitar 8 meter. Di mana
perlu mengakomodasi sampai 6 lantai, sehingga cukup menggunakan ukuran kolom 60 x 60. Selanjutnya, struktur utama dari tower yaitu shear wall yang menopang 17 lantai harus menggunakan ukuran 3,5 x 1 meter. Dan selanjutnya merupakan tahapan pembangunan di mana tanah dikeruk, lalu dibangun dinding penahan tanah, dan selanjutnya disiapkan untuk fondasi, lalu juga dipasang roof-nya, dan selanjutnya dimulai dibuat kolom untuk bagian podium tower, lalu bagian podium juga diselesaikan dengan pemasangan balok-balok, dan juga dipasang juga kolom balok baja dari bangunan GSB 0. Lalu kita juga mulai untuk persiapan bangunan bintang tinggi, terus sudah ada crane. Dan selanjutnya dipasang core yang harusnya setiap lantai. Dan juga pemasangan balok dari kamar tipikal. Sebelum akhirnya dipasang elemen interior ruangan dan juga selubung bangunan. Untuk peletakan sistem utilitas, itu disembunyikan dari fasad bangunan yang menghadap ke jalan dari arah utara. Namun, masih tetap berintegrasi dengan struktur utama bangunan, yaitu dengan struktur shear wall. Ruang utilitas pada atap diletakkan di atas rooftop bar, dibuat tersembunyi dengan adanya lantai tambahan untuk meletakkan mesin-mesin utilitas. Untuk selubung sendiri, itu terbagi dua, yaitu atap bangunan yang juga sekaligus menjadi selubung bangunan, dan juga tampilan fasad dari kamar tipikal. Untuk selubung dari kamar tipikal sendiri, itu menggunakan material tritis dan beton yang bentuknya dibuat melengkung-lengkung, yang bertujuan untuk menghalau sinar matahari, agar tidak langsung terkena ke dalam kamar dan tidak memberatkan unit HVAC. Dan selanjutnya adalah selubung yang juga merupakan atap bangunan. Selubung ini juga sekaligus berguna sebagai cover talang, seperti jalur air hujan ini, dan juga diletakkan di shear wall karena berat yang cukup besar pada fasad ini mampu ditahan oleh bangunan ini, sehingga atap bangunan tidak memerlukan kolom baru lagi karena sudah cukup untuk ditopang oleh shear wall sehingga tampilannya menjadi lebih bersih. Serta penggunaan besi hollow kanal C sendiri menciptakan bentuk lengkung sekaligus juga sebagai cover dari talang vertikal. Dan ini merupakan gambar dari jenis material yang digunakan pada tower dan juga bangunan GSB 0. Untuk bagian GSB 0 menggunakan struktur baja. Untuk bagian tower menggunakan material full batu bertulang, dan ini merupakan detail dari pertemuan antara shear wall dan juga balok podium. Dan ini merupakan detail dari pertemuan antara shear wall dan juga balok cantilever serta adanya balok tepi.
Oke, jadi dari model maket ini kita bisa melihat ada dua jenis material yang digunakan dalam bangunan ini. Yang pertama adalah material struktur baja yang digunakan pada bangunan GSB 0 dengan fungsi sebagai function hall, juga full beton bertulang pada bagian tower. Selanjutnya, dari model maket ini juga kita bisa melihat nih gimana sih bidang momen pada bangunan ini dan juga bagaimana bangunan ini menanggapi gempa. Pertama dari bidang bangunan sendiri, jadi jenis struktur yang digunakan pada bangunan ini itu adalah struktur shear wall, di mana struktur utamanya itu bukan berupa garis melainkan berupa bidang seperti pada bagian ini. Dan itu juga pada bangunan ini karena bentuknya mungkin seperti V gitu, jadi dibagi dua bagian, jadi bagian 1, bagian 2. Pada setiap bagian memiliki penguat struktur yaitu dengan core. Lalu ini ada pada bagian podium dengan baru ini menggunakan kolom. Dan untuk bidang momen sendiri, jadi dari setiap balok-balok ini momennya diteruskan ke struktur utamanya, lalu ke bawah pada bagian podium ini dibagi dua ke kolom dan juga ke bagian shear wall-nya. Lalu bagaimana sih struktur ini menghadapi gempa? Jadi kalau dari ketinggian bangunan sendiri kita bisa melihat di bagian kolom bawah ini tuh bagian lobi di mana tingginya nggak terlalu jauh, jadi masih mirip dengan bangunan dengan ketinggian kayak lantai yang lain untuk menghindari soft story. Jadi untuk ruang lobbynya sendiri kita memainkan void gitu untuk kesan luasnya, bukan dengan meninggikan bangunannya. Lalu dibuat sistem dilatasi pada kedua bagian tower ini. Jadi kalau kita gerakin itu setiap karena bentuknya V ini tidak saling menabrakkan bangunannya, melainkan ada jeda di antaranya pada bagian tower ini.